Saat ini Indonesia dan seluruh dunia sedang berduka, bukan karena perang ataupun bencana alam, melainkan karena sebuah wabah yang sedang membabi buta. Menerkam siapa saja, mulai dari bayi hingga lansia. Terima kasih teruntuk kalian, para tenaga medis, yang sudah berjuang dalam garda terdepan untuk aksi kemanusiaan. SARS-CoV-2 atau yang sering dikenal dengan virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang dapat menyerang manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja termasuk bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi dari virus ini sendiri disebut dengan COVID-19 yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Hal tersebut mengakibatkan beberapa negara di luar negeri melakukan kebijakan lockdown guna untuk mempersempit penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Coronavirus merupakan sekumpulan virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Ada 3 gejala umum yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama adalah demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas. Menurut penelitian, gejala virus corona muncul 2 hari hingga 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus corona. Solusi dari saya untuk memerangi penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Penyebaran virus SARS-CoV-2 sebagai penyebab pandemi COVID-19 menjadi kegelisahan dan kekhawatiran banyak kalangan, termasuk di Indonesia. Meski pemerintah sudah mengambil berbagai langkah strategis, tapi peran kaum muda, termasuk mahasiswa, untuk aktif dalam permasalahan ini dianggap penting. Mahasiswa menjadi kelompok masyarakat sipil yang memiliki jangkauan luas dan sumber daya potensial untuk mendorong kebijakan yang efektif dalam memastikan pencegahan dan pengendalian coronavirus ini di berbagai daerah di Indonesia. Menurut saya, peran mahasiswa maupun masyarakat yang bisa dilakukan adalah stay at home atau di rumah saja. Adanya hal itu, kita dapat menekan angka penyebaran virus corona ini karena kita bisa menghindari kontak langsung dengan orang lain di luar sana. Terkhusus untuk mahasiswa, adalah dengan kampus membuat kebijakan adanya kuliah online atau kuliah daring, dan mahasiswanya dipulangkan ke kampung halaman, diharapkan mahasiswanya benar-benar menerapkan kebijakan tersebut dengan baik. Jangan malah dibuat ajang untuk reuni bersama teman-teman, lalu nongkrong di kafe-kafe. Lalu, adapun solusi dari saya adalah mengikuti kegiatan relawan dalam memerangi virus corona. Contohnya, menginisiasi untuk diadakannya penyemprotan disinfektan di lingkungan RT rumah masing-masing. Dan yang telah memiliki kemampuan untuk merawat pasien seperti teman-teman mahasiswa yang kuliah di jurusan keperawatan, kedokteran, kebidanan, maupun di tenaga medis yang lain bisa menjadi relawan di rumah sakit tempat rujukan pasien corona untuk membantu petugas medis yang sedang bertugas. Karena menurut saya, kaum muda memiliki kapasitas dan kesempatan untuk menciptakan lingkungan pemukim dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi darurat kesehatan seperti sekarang ini. Dari data yang saya dapatkan di portal Berita Kompas, per Senin tanggal 6 bulan 4 2020, tercatat 62 perwakilan organisasi kaum muda, mahasiswa, dan individu dari 23 provinsi tergabung dalam koalisi gerakan Garda Muda Berantas COVID-19. Adapun, perwakilan organisasi muda tersebut bergerak dalam 2 batalion yang memiliki beberapa misi, mulai dari pemetaan kasus dan kondisi implementasi kebijakan efektif di daerah, analisa rekomendasi kebijakan, serta kampanye kreatif memerangi COVID-19 ini. Dari data tersebut, bisa kita lihat bahwa mahasiswa, kaum muda Indonesia, tidak hanya ikut berperan dengan berdiam saja di rumah menunggu hingga pandemik ini selesai, tapi mereka juga harus mengambil tindakan dan langkah yang lebih memberi manfaat besar dalam memerangi pandemik ini.
Nah, kali ini saya menjelaskan tentang hubungan COVID-19 terhadap ketahanan nasional di Indonesia. Yang pertama, apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional ialah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya dan untuk menuju kejayaan. Nah, dari ketahanan nasional ini dia memiliki model yang namanya Asta Gatra. Asta yang berarti 8 dan Gatra berarti unsur. Dari 8 unsur tadi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kehidupan alamiah dan kehidupan sosial. Untuk yang kehidupan alamiah itu ada 3, Gatra letak dan kedudukan geografi, Gatra keadaan dan kekayaan alam, Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, untuk yang kehidupan sosial itu ada 5, Gatra ideologi, Gatra politik, Gatra ekonomi, Gatra sosial budaya, dan yang terakhir Gatra pertahanan dan keamanan. Nah, dilihat dari Asta Gatra, untuk kesehatan masyarakat ini bisa dimasukkan ke dalam Gatra sosial budaya yang terdapat pada aspek sosial. Namun bila dilihat dari perkembangan sekarang, COVID-19 ini juga bisa merembet ke Gatra-Gatra lainnya. Contohnya, keadaan ekonomi Indonesia kan sekarang hancur gara-gara COVID-19 ini. Nah, itu juga berkaitan dengan Gatra ekonomi. Dilibatkan aparat keamanan dalam menertibkan seseorang yang melanggar, itu masuk ke Gatra pertahanan dan keamanan. Kritikan terhadap pemerintah yang dianggap lamban itu masuk ke dalam Gatra politik. Himbauan untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah itu menyangkut Gatra ekonomi. Dari Gatra keadaan dan kemampuan penduduk inilah yang harus terus diperhatikan. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah itu benar sangat serius dalam sudah memimpin, menkomando dan kendali penuh terhadap menghadapi COVID-19 ini. Informasikan berita-berita yang jelas terhadap cara-cara dan aturan untuk menghadapi COVID-19 agar masyarakat lebih paham dan terlindungi. Masyarakat harus disiplin, patuh, dan taat terhadap aturan-aturan himbauan dari pemerintah. Masyarakat juga harus bisa menjaga dirinya, keluarga, serta lingkungan agar tidak terkena COVID-19 ini. Mari kita maju bersama dalam perang menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih.